Siapakah malaikat Gabriel dalam Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Malaikat Gabriel adalah utusan Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan beberapa pesan penting. Gabriel menampakkan diri setidaknya kepada 3 orang dalam Alkitab. Pertama, kepada Nabi Daniel. Kedua, kepada Imam Zakaria, untuk mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, kepada Maria, untuk memberitahukan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yaitu Mesias yang dijanjikan. Nama Gabriel memiliki arti, Tuhan itu agung. Sebagai malaikat pembawa pesan, Gabriel lah yang menyampaikan bahwa Sang Juru Selamat harus diberi nama Yesus. Hal itu tertulis dalam Injil Lukas 1, ayat 31. Pertama kali malaikat Gabriel muncul ketika ia menampakkan diri kepada Daniel, setelah Daniel mendapat penglihatan rohani. Tugas Gabriel saat itu adalah untuk menjelaskan arti penglihatan kepada Daniel. Hal itu diriwayatkan dalam kitab Daniel 8, ayat 16. Dalam penglihatan itu, malaikat Gabriel tampak seperti seorang pria. Saat malaikat Gabriel datang kepada Daniel untuk kedua kalinya, ia datang dengan cepat pada waktu sore, ketika korban persembahan biasanya dilakukan. Gerak cepat Gabriel mungkin menunjukkan bahwa ia memiliki sayap, tetapi Alkitab tidak menyebutkan hal itu secara langsung. Dalam kitab Daniel 8, ayat 27 dikisahkan, ketika Daniel melihat malaikat Gabriel secara langsung, hal itu membuat Daniel sangat takut. Daniel sampai jatuh tersungkur, dan merasa sakit selama beberapa hari setelah melihat penglihatan itu. Dalam Daniel pasal 10 menyebutkan, Daniel berinteraksi dengan seseorang yang tampak seperti manusia, tetapi namanya tidak disebutkan. Utusan itu datang untuk membantu Daniel, untuk memahami arti penglihatan itu, jadi kemungkinan besar itu adalah Gabriel. Ada juga kemungkinan bahwa ada 2 malaikat bersama Daniel, satu yang berbicara, satu lagi menguatkan Daniel. Hal itu tertulis dalam kitab Daniel 10, ayat 16-18. Malaikat itu berbicara tentang peperangan yang terjadi di dunia roh. Gabriel dan Mikael tampaknya terlibat dalam pertempuran melawan penguasa-penguasa jahat, seperti Pangeran Persia dan Pangeran Yunani. Gabriel mengatakan bahwa ia diutus dari surga sebagai jawaban atas doa Daniel. Ia sebenarnya sudah berangkat sejak Daniel mulai berdoa. Namun, ia terhalang selama 21 hari oleh pemimpin kerajaan Persia. Hal itu dituliskan dalam kitab Daniel 10, ayat 13. Ini menunjukkan adanya pertempuran rohani yang tidak terlihat oleh manusia. Gabriel dan para malaikat lain menjalankan kehendak Tuhan, tetapi mereka juga menghadapi perlawanan dari roh-roh jahat. Selain itu, malaikat Gabriel juga menyampaikan pesan kepada Imam Zakaria di dalam bait suci. Saat itu, Zakaria sedang mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Gabriel berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan dan berkata bahwa doa Zakaria telah didengar. Hal itu dikisahkan dalam Injil Lukas 1, ayat 11-13. Pesannya, bahwa istri Zakaria, yang bernama Elisabet, akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Yohanes ini akan menggenapi nubuat tentang kedatangan Elia. Namun Zakaria tidak percaya, jadi Gabriel membuat Zakaria bisu sampai hari Yohanes disunat. Hal itu tertulis dalam Injil Lukas 1, ayat 2-64. Dalam ketiga penampakan itu, Gabriel selalu disambut dengan rasa takut. Karena itu, Gabriel selalu memulai dengan kata-kata yang menenangkan, kepada Daniel, Zaharia, dan Maria. Ada kemungkinan, malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf dalam Matius 1, ayat 20 adalah Gabriel, meskipun Alkitab tidak menyebutkan namanya. Yang pasti, Gabriel adalah malaikat yang baik dan kudus. Ia memiliki kedudukan istimewa sebagai malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Tertulis dalam Injil Lukas 1, ayat 19. Kesimpulannya, malaikat Gabriel dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang kasih dan rahmat Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Yang terakhir, malaikat Gabriel juga menampakkan diri kepada Maria untuk mengumumkan kelahiran Yesus. Maria diyakinkan bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Gabriel berkata bahwa anak itu akan menjadi besar dan disebut Anak Tuhan yang Maha Tinggi.
Ia akan menerima tahta Daud nenek moyangnya, dan menjadi raja selama-lamanya. Tertulis dalam Injil Lukas 1, ayat 32. Ketika Maria bertanya bagaimana itu bisa terjadi karena ia masih perawan, Gabriel menjelaskan bahwa Roh Kudus akan datang atasnya. Oleh karena itu, anak itu akan disebut kudus, anak Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, itulah kisah singkat mengenai malaikat Gabriel dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.